Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan dan Allah rahmati. Marilah kita membuka majelis atau khutbah singkat ini dengan memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita. Segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan di antara nikmat terbesar adalah nikmat hidayah. Bahkan itulah nikmat terbesar. Dan di antara hidayah adalah kekuatan yang kita rasakan pada siang hari ini, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita. Kita datangi salah satu rumah-rumah Allah dalam rangka menyambut seruan Allah tabaraka wa ta'ala, mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila azan di waktu zuhur pada hari Jumat telah dikumandangkan, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bersegeralah menyambut panggilan Allah tabaraka wa ta'ala. Bersegeralah menuju salah satu rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli kalian. Tinggalkanlah urusan dunia kalian yang diwakilkan dengan transaksi jual beli di dalam ayat ini. Tinggalkanlah meeting-meeting kalian. Tinggalkanlah pertemuan-pertemuan duniawi kalian. Tinggalkanlah urusan-urusan kalian. Tinggalkanlah transaksi-transaksi kalian. Tinggalkanlah seluruhnya. Mengapa demikian, ma'asyiral muslimin? Kenapa kita diperintahkan untuk meninggalkan aktivitas yang sedang kita selenggarakan atau laksanakan pada saat itu? Allah mengajak kita berfikir dan menjelaskan alasannya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena salat Jumat kalian, khutbah Jumat yang kalian dengar, lalu salat 2 rakaat kalian, itu lebih baik, lebih mulia, lebih tinggi, lebih mahal daripada seluruh aktivitas-aktivitas dunia kalian. Jika kalian mengetahuinya, jika kalian mengerti, jika kalian paham apa yang Allah persiapkan untuk kita, jika kita mau mengistirahatkan sejenak aktivitas tersebut dan menyambut seruan Allah tabaraka wa ta'ala. Namun hadirin Allah muliakan, yang disayangkan, walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, tapi banyak manusia tidak mengetahui, sehingga mereka dengan mudah mengacuhkan seruan dan panggilan azan pada hari Jumat. Oleh karena itu, kita yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bukan hanya mendengar dengan telinga kita, tapi mendengar dengan hati kita, sehingga kaki ini melangkah. Lalu kita tinggalkan itu semua, lalu duduk bersimpuh, lalu mengerjakan sholat 2 rakaat. Maka ini adalah karunia yang lebih baik daripada dunia dan seisinya.
itu lebih baik daripada seluruh urusan duniawi kalian jika kalian mengerti dan paham apa ganjaran yang Allah berikan kepada kalian. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah. Pujilah Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan taufik kepada kita, hidayah kepada kita, petunjuk kepada kita, dan kekuatan kepada kita. Karena ini bukan tentang kesehatan fisik. Di luar sana ada banyak orang yang sehat, tapi tidak bisa melangkahkan kakinya ke masjid untuk mengikuti salat Jumat. Karena ini masalah hidayah. Ini dipilih oleh Rabbul Alamin. Oleh karena itu, bersyukurlah ketika Allah memberikan hidayahnya kepada diri yang lemah ini, yang banyak khilaf ini, dan banyak dosa ini. Dan beristighfarlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Sebagaimana salawat beriring salam, semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Dan marilah kita bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sejati. An yuta' wa la yu'sa. Taatlah kepada Allah dan jangan maksiati Allah Subhanahu wa taala. An yuzkar wa la yunsa. Ingatlah kepada Allah dan jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yushkar wa la yukfar. Dan bersyukurlah kepada Allah dan jangan kufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti atau itulah salah satu keterangan para ulama ketika para ulama mengatakan kepada kita, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah. Ingatlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermaksiat kepada Allah. Jangan lupakan Allah. Kecuali kita lagi butuh saja baru kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah? Hadirin, kita saja nggak suka dengan teman kita yang baru hubungi kita ketika dia lagi butuh dan lupa sama kita ketika dia sedang nyaman. Lalu pantaskah kita memperlakukan Rabb kita seperti itu? Kita hanya sujud ketika kita sedang sakit. Kita angkat tangan ketika kita sedang terlilit hutang. Kita minta kepada Allah ketika kita sedang nggak punya apa-apa. Tapi begitu Allah kasih nikmat kepada kita, Allah lancarkan bisnis kita, Allah kasih harta, Allah kasih proyek yang baik, Allah dilupakan. Allah dilupakan. Rabb yang kita mengemis kepadanya pada saat kita susah, ya Rabbi, ya Rabbi, atau Allahumma, Allahumma, kita lupakan dia Subhanahu wa ta'ala ketika kita merasa sudah bisa berdiri dengan kedua kaki kita sendiri. Dan itu ilusi, karena manusia tidak mampu bisa berdiri dengan dirinya sendiri kecuali dengan taufik dan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu bersyukurlah kepada Allah. Sekali lagi, nikmat Allah sangat banyak. Bukankah oksigen yang kita hirup itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Jantung yang berdetak ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertawalah sesuka hati kita. Tapi begitu seseorang mendapatkan serangan jantung, bisakah dia tertawa, hadirin? Bisakah dia tetap mempertahankan egoismenya, arogansinya? Manusia pada saat itu pucat pasi. Lalu ia tunduk kepada Rabbul Alamin. Oleh karena itu, sebelum waktu itu terlambat, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi beriman kepada Allah, kecuali dalam kondisi berislam kepada Allah, tunduk kepada Allah dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Takwa adalah wasiat yang harus senantiasa kita ingat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan dan ulang-ulang nasihat, karena peringatan
yang diulang-ulang itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, di saat kondisi seperti ini, maka takwalah solusinya. Di saat banyak masalah dalam hidup kita, maka takwalah solusinya. Di saat kita punya masalah rumah tangga, kita punya masalah dalam keluarga kita punya masalah dengan finansial kita, bahkan dalam skop makro, umat punya masalah besar pada hari ini. Maka solusinya adalah mari kita mulai dengan diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan berbicaralah yang benar. Berbicaralah yang istiqomah, bukan benar 1-2 hari, bukan benar 1-2 pekan, bukan benar 1-2 bulan, tapi istiqomahlah dalam menata lisan. Dan apa yang kita ucapkan itu yang kita perjuangkan. Ketika kita mengatakan saya hamba Allah, buktikan bahwa kita hamba Allah. Kalau kita mengatakan saya muslim, maka buktikan bahwa kita muslim. Kalau kita mengatakan saya beriman, maka buktikan bahwa kita beriman. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan benar. Berbicara dengan benar. Kita semua tidak mau mengatakan saya ini orang fasik, tapi seringkali perbuatan kita mengapa lebih cenderung kepada sifat yang seperti itu. Kita ingin dianggap sebagai orang beriman, maka buktikanlah iman kita. Bertakwalah kepada Allah. Dan kalau bicara yang benar, apa yang terjadi hadirin? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan mengucapkan kalimat yang benar, maka Allah akan perbaiki amal-amalnya, perbaiki aktivitasnya, perbaiki ibadahnya, dan Allah akan ampuni dosa-dosanya. Salat kita akan diperbaiki oleh Allah. Dan kalau salat kita diperbaiki, urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita akan diperbaiki oleh Allah. Keikhlasan kita akan diperbaiki oleh Allah. Kejujuran kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah jujur, in tasduqillaha yasdukka, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah. Dan berbicaralah dengan jujur. Jika kita ingin seluruh amal ibadah kita dan aktivitas kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita hamba yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 28, manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Kita ini banyak enggak taunya hadirin. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 72, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalimnya minta ampun dan bodohnya luar biasa. Dan setiap hari kita berhadapan dengan aktivitas. Setiap hari kita berhadapan dengan amal. Kalau kita harus memperbaiki amal dan aktivitas itu dengan diri kita, sejauh mana kita berhasil memperbaikinya. Tapi kalau yang memperbaikinya Al-Alimul Khabir, yang maha mengetahui, baik yang global maupun yang detail. Allamul Ghuyub, yang mengetahui hal-hal yang gaib, yang mengetahui masa yang akan datang. Al-Muhsin, yang maha baik. Rabbul Alamin, yang memiliki seluruh alam semesta ini. Kalau Allah sudah perbaiki amal kita, aktivitas kita, apa yang perlu kita khawatirkan dalam urusan rumah tangga kita? Apa yang perlu kita cemaskan dalam urusan keluarga kita? Apa yang perlu kita khawatirkan dalam urusan anak-anak kita dan bagaimana masa depan mereka? Apa yang perlu kita khawatirkan tentang kelangsungan bisnis kita dan toko-toko kita? Kalau Allah yang sudah perbaiki, buat apa kita pikirkan? Kalau ada konsultan bisnis terbaik di Indonesia mengatakan dan memberikan garansi, saya akan perbaiki usaha Anda, apakah kita akan mengalami kecemasan lagi? Lalu bagaimana kalau Rabbul Alamin yang memberikan garansi, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan perbaiki itu semua. Allah akan perbaiki amal kalian,
aktivitas kalian, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Lalu apa yang perlu kita khawatirkan? Yang perlu kita lakukan adalah bertakwa kepada Allah dan konsisten dengan statement lisan kita tersebut. Perjuangkan ketika kita mengatakan kita ingin bertakwa dan kita ingin menjadi orang yang soleh. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, bertakwa adalah solusi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi bagi dia dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga. Bukankah hidup kita adalah kumpulan dari masalah demi masalah? Selesai masalah yang satu, muncul masalah yang kedua. Bahkan seringkali masalah pertama, masalah kedua, masalah ketiga belum selesai, maka timbul masalah keempat, masalah kelima, masalah keenam. Rumah tangga adalah tempat masalah, keluarga adalah tempat masalah, pasar atau tempat kerja kita itu gudangnya masalah. Ketika kita keluar rumah, di situ ada masalah. Ketika kita masuk rumah, di situ ada masalah. Bukankah kita butuh bahwa masalah-masalah itu diurai, bukan oleh sembarang pihak, tapi diurai oleh yang maha mengetahui, yang maha baik, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau itu harapan kita, maka marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, agar kita dimudahkan oleh Allah dan diberikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga, yang membuat kita hancur seringkali, yang membuat kita kepikiran, yang membuat kita stres, yang membuat seseorang kena mental illness adalah ketika dia melupakan takwa, lalu dia beralih ke pemikirannya pribadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bertakwalah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak Anda duga-duga, dari arah yang tidak Anda pikirkan sebelumnya. Oleh karena itu, kenapa kita overthinking? Kenapa kita banyak mikir dan lupa berzikir dan bertakwa kepada Allah? Sedangkan Allah yang jamin bahwa solusi, bahwa rizki itu justru dari arah yang tidak Anda pikirkan sama sekali. Bukankah ini sebuah harapan agar kita tidak terkena penyakit mental dan kita bisa hidup dengan tenang? Yang jadi masalah, takwa kita singkirkan, lalu mikir kita perbanyak sehingga overdosis. Mikir itu penting, hadirin. Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada orang-orang yang berfikir, tapi sebagaimana semua hal ada batasnya, mikir pun ada batasnya. Dan sudahkah kita mengandalkan ketakwaan kita dibanding pemikiran kita pribadi dan logika kita pribadi? Logika itu labil, hadirin. Logika kita jam 1 malam ketika belum tidur itu berbeda dengan logika kita jam 7 pagi setelah kita tidur 8 jam. Apakah kita andalkan sesuatu yang rentan ini atau kita andalkan kekuatan Rabbul Alamin? Yang Allah katakan, wallahu ghalibun ala amri. Allah yang menguasai segala sesuatu di dalam kehidupan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Ada sebuah kalimat mutiara dari seorang nama besar di masa klasik yang bernama Daud At-Ta'i rahimahullahu taala. Daud At-Ta'i ini mengatakan, ma akhrajallahu 'abdahu min dhullil ma'asi ila 'izzi taqwa illa agnahu bila mal wa 'azzahu bila ashirah wa anasahu bila anis. Para ulama kita mengatakan, tidaklah Allah keluarkan seorang hamba dari kehinaan maksiat menuju kemuliaan ketakwaan kecuali, maksudnya hadirin, tidaklah orang berpindah dari kehidupan yang penuh dengan maksiat menjadi kehidupan yang penuh dengan ketakwaan. Dia mulai sholat, dia mulai berzikir, dia mulai jalankan perintah, dia mulai menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada perubahan di dalam hidupnya. Apa perubahan dalam hidupnya tersebut? Disebutkan ada 3 perubahan. Yang pertama, Allah akan cukupkan dia walaupun tanpa harta yang banyak. Allah akan membuat dia merasa berkecukupan, dia merasa kaya. Hadirin,
ada sebuah kesalahan dalam hidup selama ini. Kekayaan bukan tentang harta. Kekayaan itu tentang rasa. Nabi kita SAW bersabda, "Laisal gina an kathratil arad, wa innamal gina nafas." Kekayaan itu bukan banyaknya aset dan harta. Kekayaan adalah kekayaan jiwa. Apa yang Anda rasakan? Kita punya harta miliaran rupiah, tapi kalau hati kita kerdil, hati kita seperti meminum air laut, kita akan terus merasa tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup. Tapi kalau kita punya uang sekedarnya, tapi Allah berikan qanaah, Allah berikan kecukupan, Allah memberikan kekayaan hati, maka kita akan hidup dengan tenang. Hadirin Allah muliakan. Makanya ulama mengatakan bahwa apabila Anda qanaah, maka rasa yang Anda rasakan dengan para raja dunia itu sama, tidak ada berbeda. Dan orang yang bertakwa mungkin ia akan miskin secara harta sampai dia wafat, tapi Allah kayakan hatinya, hadirin sekalian. Wa azzahu bila asyirah, dan Allah akan muliakan dia walaupun dia tidak punya penggemar, walaupun dia tidak punya masa, walaupun dia tidak punya keluarga besar. Dia merantau, dia anak rantau di Jakarta, tidak ada siapapun. Tapi ketika dia bertakwa, dia tidak pernah merasa minder. Dia tidak pernah merasa terpuruk. Dia merasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahil izzah. Allah berfirman, kemuliaan hanya milik Allah. Wali rasulih, dan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang beriman. Tapi ini tidak dimengerti oleh orang-orang munafik, kata Allah. Yang enggak mengerti hal ini hanya orang-orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman tahu bahwa kemuliaan bukan pada jabatan, kemuliaan bukan pada harta, kemuliaan bukan pada penampilan, kemuliaan ada pada iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, dia akan diberikan kenyamanan dan diterima walaupun dia tidak punya teman. Dia tidak punya teman, tapi dia tidak pernah merasakan kesendirian. Orang-orang bertakwa tidak semuanya punya link yang besar, tetapi dia tidak pernah hidup kesendirian. Bukankah ada banyak orang, punya banyak orang yang memuji dia, tapi dia merasakan kesepian dan kesendirian. Kesepian adalah penyakit hati yang begitu menyengsarakan, hadirin. Ada banyak orang bunuh diri, bukan karena tidak punya teman, tapi merasa kesepian, padahal temannya begitu luar biasa. Orang-orang bertakwa, walaupun dia sendirian, dia merasa happy, dia merasa senang. Kenapa demikian? Wa kafa billah, cukuplah Allah yang menemani dia, cukuplah imannya yang menyertai dia. Dan inilah yang akan dialami oleh orang-orang bertakwa. Bukankah Nabi SAW merasakan ketenangan yang begitu luar biasa pada saat sedang berlibur di sebuah pantai? Tidak. Pada saat perlu dikepung di Gua Thaur, ketika kondisi sangat mencekam, ketika hidup dan mati itu jaraknya hanya sedikit saja. Tapi apa yang Allah firmankan tentang perasaan hati Rasulullah SAW? Fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Allah berikan ketenangan kepada Nabi SAW dan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sehingga walaupun mereka dicari, walaupun mereka terjepit, walaupun mereka tidak punya jalan keluar, mereka berada di gua yang sangat sempit, Gua Thaur, dan tidak ada tempat lagi melarikan diri, dan musuh ingin mencari mereka, hidup atau mati, tapi Allah berikan ketenangan pada diri mereka. Padahal tidak ada uang, tidak ada pasukan pada saat itu, tidak ada network, tidak ada kenyamanan, tidak ada fasilitas, tetapi itu tidak berhasil mencuri ketenangan dalam hati Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kenapa demikian? Karena mereka mungkin tidak punya uang, tapi mereka punya ketakwaan di saat itu. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, marilah kita kembali pada hakikat kehidupan. Yang kita butuhkan adalah ketakwaan. Dan ketika kita bertakwa, janji Allah, bukan janji si A, bukan janji si B, bukan janji manusia, janji Allah tabaraka wa ta'ala. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi dalam setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Semoga
Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa memperbaiki ketakwaan kita dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal kuffara wal musyrikin ya rabbal alamin. Rabbana inna nas'alukal huda والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم على القوم الكافرين اللهم أنج إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم أنج إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم أنج إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم واحفظ أطفالهم ونساءهم وأفرج عليهم صبرا وأفرج عليهم صبرا وأفرج عليهم صبرا اللهم عيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم عليك من ظلمهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك باليهود المغضوب عليهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اشدد وطأتك على اليهود الظالمين ومن أعنهم وأيدهم اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف اللهم لعنهم لعنا كبيرا اللهم لعنهم لعنا كبيرا اللهم لعنهم لعنا كبيرا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.